102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi mendengar semuanya ya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi nih mendengar, Anis akan menemani kalian semuanya kali ini di program Lentera Hati, di edisi hari Kamis 29 September 2022. Dan mendengar sudah hadir di studio kita kali ini ada moderator dan juga narasumber kita di Lentera Hati edisi kali ini. Ada moderator kita Bapak Haji Zainal Fatah ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan narasumber kita ada Bapak Kiai Haji Bukhari Ma'asum. Dan mendengar, jika nanti kalian ada pertanyaan ya terkait tema yang akan disampaikan, bisa lewat telepon ataupun via WhatsApp di 0823 33906809. Dan tema untuk hari ini adalah sholat berjamaah ya. Langsung saja kepada moderator, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma'budu. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Kamis 29 September 2022 telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Bukhari Ma'asum untuk mengisi Lentera Hati pada saat ini. Pemirsa bisa kontak kami, bisa berhubungan kami baik melalui telepon ke 02 233 906 809 atau melalui WhatsApp nanti. Tema hari ini Pak Kiai yang akan dibahas adalah tentang sholat berjemaah dan yang berkaitan dengan masalah sholat. Kita sapa dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Sehat-sehat Pak Kiai. Sehat. Ini kemarau semakin masih sedikit ini ada batuk ya, kecil ini. karena sangat mengganggu juga batuk ini. mungkin karena perubahan cuaca ini Pak Kiai. Baik Pak Kiai, mungkin ada paparan sedikit nanti sambil lalu menunggu daripada tanggapan daripada pemirsa Suara Sampang. Silakan Pak Kiai, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurina umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرت المكرمين والمكرمات والمستمعين والمستمعات, segenap mitra dengar Suara Sampang dalam acara Lentera Hati setiap hari Kamis jam 9 rutin biasa. MUI kerjasama dengan Radio Suara Sampang melaksanakan acara ini demi tercapainya dakwah dan tersebarnya syariat Islam dan juga tersebarnya ajaran-ajaran yang setiap hari kita lakukan. Oleh karena itu pada hari ini kami mengambil tema sholatul jamaah ya. Di mana sholat jamaah ini akhir-akhir ini banyak orang tidak peduli lagi terhadap sholat berjamaah. Sehingga biasanya kalau di masjid setiap waktunya itu sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan sholat mingguan yaitu hari Jumat. Kalau hari Jumat biasanya kan penuh, bahkan membeludak sampai tidak muat. Tapi begitu sholat jemaah 5 waktu ini mungkin hanya sekian saf, atau kalau di tempat-tempat terpencil hanya sekian orang, bisa dihitung dengan jari tangan saja, tidak nyampe jari kaki. Oleh karena itu kami mengambil tema ini sengaja pada bulan Maulid ini, tidak membahas masalah Maulid Pak. Ya. Karena yang namanya sholat jemaah itu adalah
sebagai hasil daripada implementasi isi daripada maulid itu. Kalau orang itu betul-betul maulidnya benar, maulidnya betul-betul mahabbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul kecintaannya itu memang betul cintanya kepada Nabi, bukan hanya isapan jempol, tentunya berjamaah salat 5 waktu ini tidak pernah absen begitu. Rajin salat berjamaah. Rajin, tapi karena berhubung yang namanya maulid itu, ketika ditanya kenapa kamu bermaulid, ya karena saya cinta Nabi, senang pada Nabi, cinta Nabi. Tapi kadang-kadang orang itu bukan hanya tidak berjamaah yang maulidan itu, tapi nyatanya tidak sholat. Masya Allah, naudzubillah. Makanya saya sengaja ngambil tema salat berjamaah ini, karena salat berjamaah itu adalah termasuk esensi dari seluruh ajaran kita. Kalau orang ini betul-betul memperhatikan syariat Allah, itu mestinya memperhatikan sholatul jamaah. Karena sholat jamaah ini hukum atau status hukumnya ini menurut mazhab Syafi'i yang paling asah, yang paling valid dan paling kuat, ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Untung Imamun Asy-Syafi'i, metode ijtihad beliau, sholatul jamaah masih fardu kifayah, tidak sama dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad selaku murid beliau dan juga selaku mujtahid mutlak Imam Ahmad, itu ijtihad beliau, sholatul jamaah setiap hari 5 kali itu fardu ain, Pak. Fardu ain. Fardu ain. Jadi ini berat. Kalau fardu ain artinya setiap orang yang tidak berjamaah maka sholatnya itu tidak sah. Menurut mazhab kita, kalau memang fardu ain kemudian sholat sendirian kan tidak sah. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad, walaupun dia dia anggap sholat jamaah ini fardu ain, tapi sholatnya tetap sah kalau sholat sendirian, tapi hanya saja haram minal kabair, tidak berjamaah itu. Alhamdulillah, di kita ini sholat berjamaah menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, imam kita itu mazhab yang pendapat yang valid, yang paling kuat itu fardu kifayah. Dengan demikian, ketika sholat berjamaah ini disebut fardu kifayah, maka di situ banyak mengandung faedah, ya. Mengandung faedah yang sangat-sangat banyak. Pertama adalah mudha'afatus thawab. Faedah salat berjamaah itu adalah mudha'afatus thawab, melipat gandakan pahala jauh dibandingkan dengan salat sendirian. Ya. Begitu, Pak. Ya, kalau salat sendirian umpamanya 1, tapi kalau berjamaah dapat berapa? 27. Katanya berapa ya? 26. Lebih banyak. Kaca 26 sesuai dengan firman sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan kacanya berapa? 27. Artinya satunya diambil tinggal 26, berarti kacanya 26. Jadi dengan demikian, kalau orang setiap waktu sholat berjamaah, maka pahalanya itu banyak sekali, gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak, orang sholat berjamaah itu pasti itu pahalanya banyak selain sholat berjamaahnya. Karena apa? Karena melangkah dari rumah ke masjid itu terhitung banyak langkahnya berapa, ya. Makanya Nabi mengingatkan kepada sahabat, ala adullukum ala syai'in, ala adullukum, ingat-ingat saya tunjukkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjukkan kepada kalian semuanya alama, atas sesuatu yamhullahu bihil khataya, yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, dan juga bisa meninggikan derajat kalian semua. Qalu matur sahabat, bala ya Rasulullah, monggo silakan ya Rasulullah. Kata al-wudu isbahul wudu ala al-makari,
Pertama, itu yang bisa meninggikan derajat dan bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan, itu adalah isbahul wudu alal makari. Kita menyempurnakan wudu, bersuci alal makari ketika musim dingin. Badan kita mau nyentuh air malas karena begitu dingin, begitu tersentuh air terkejut dari dinginnya. Kita tetap isbau, menyempurnakan wudu. Itu bisa menghapus dosa dan juga meninggikan derajat. Yang kedua kata Rasul, wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ilal masajid, ke masjid. Jadi makin banyak langkah kita ke masjid, itu makin banyak pahalanya. Artinya orang yang jauh dari masjid lebih banyak pahalanya dengan yang jauh dekat. dari masjid itu lebih banyak pahalanya daripada yang dekat. Masjid. Ya. Makanya ada satu kabilah namanya itu Bani Salimah. Rumahnya jauh dari masjid. Kemudian mereka itu punya hajat untuk pindah ke tempat yang lebih dekat dari masjid. Didengar oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah bilang, dipanggil Bani Salimah itu. Hadirlah mereka Bani Salimah. Rasulullah dibilangin, Bani Salimah, katanya saya dengar-dengar kalian mau pindah ke dekat masjid. Iya Rasul, karena di dekat masjid itu masih banyak tanah kosong. Makanya saya ingin pilih di situ, ingin pindah ke masjid supaya ini saya sahabat dekat masjid dan istiqomah berjamaah. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Jangan kalian pindah ke dekat masjid, tapi sebaiknya kamu jauh saja dari masjid, tapi tetap istiqomah berjamaah, tetap jauh dari masjid, tuktab atharukum. Maka akan dicatat dan tercatat langkah-langkah kalian dari kejauhan menuju masjid. Akhirnya Bani Salimah tidak jadi pindah, tetap tinggal kejauhan dari masjid. Rawahu Muslimun, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kalau orang yang memang betul-betul memperhatikan salat berjamaah, ayo setiap hari datang 5 kali ke masjid. Anehnya sekarang Pak, termasuk anak-anak kita bukan diajarin ke masjid, tapi diajarin kemana? Diajarin bepergian ke mall-mallnya, ke tempat-tempat wisata yang secara agama tidak ada faedahnya. Masya Allah. Bahkan kan secara agama kadang-kadang itu membentuk karakter si anak itu menjadi karakter yang tidak baik. Mengajarin si anak itu akhlaknya tidak bagus, dibawa ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat yang biasa orang itu kumpul lagi pertemuan, bercampur baur dan seterusnya, dibawa ke tempat-tempat di mana orang itu tidak membiasakan sholat, bahkan tidak ada sholat berjamaah. Ini pada akhirnya kalau anak terus-menerusan tidak dibiasakan ke masjid, tapi dibiasakan ke tempat-tempat yang tidak layak secara syariat, maka lama kemudian anak itu akan terbentuk karakter pada jiwa dan dirinya, karakter yang jauh dari Islam. Masya Allah. Ini tidak peduli kepada Islam dan tidak peduli kepada syariat Islam. Karena anak itu memang semenjak dini harus ditanamkan dalam jiwa dan hatinya bagaimana caranya syariat Islam ini bisa dilakukan dan diamalkan. Ya, untuk itu mari kita pemirsa semuanya berjamaah setiap waktu, jangan sampai absen, karena berjamaah ini bisa menambah pahala yang sebanyak-banyaknya, begitu ya. Mungkin perlu dijelaskan apa pengertian berjamaah, kemudian syarat-syarat berjamaah, begitu Kiai. Oh iya, nanti itu ya. Makanya di sini saya sebut bahwa itu sholatil jamaah, faedah-faedah dari sholat jamaah. Tentang pengertiannya Pak, ya, jamaah itu kan artinya bersama-sama. Sholatul jamaati artinya kita sholat berjamaah, bersama-sama. Jamaah itu artinya lugatan itu berkumpul ya, berkumpul. Dan sholat jamaah ini memang tidak ada di syariat-syariat nabi-nabi yang dulu.
Begitu. Salatu al-jama'ati min khasa'isi hadhil ummah. Salat berjamaah ini termasuk kekhususan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita berarti. Iya, kepada Muhammad. Tidak ada sebelumnya ada salat berjamaah. Mereka salat dulu sendiri-sendiri. Jadi di sini kemudian di Syarif Muhammad ini dilaksanakan salat berjamaah. Wal jama'atu lughatan at-taifah. Yang disebut jamaah itu secara lugat itu orang banyak, itu berjamaah. Tapi walaupun disebut secara lugat orang banyak, begitu orang salat berdua, satunya imam, satunya makmum, itu juga disebut berjamaah. Walaupun secara nahwu yang disebut jamaah itu adalah 3 ke atas. Lebih dari 2. Ya, lebih dari 2, tiga ke atas artinya. Jadi kalau dalam salat berjamaah, wujudu imamin wa ma'mumin wahidin, imam satu sudah berjamaah. Dan itu sudah mencapai pahala tadi itu yang sudah 27 itu. Walaupun kalau dibandingkan dengan kuantitas orang yang berjamaah itu makin banyak makin besar pahalanya. Makin banyak makin besar. Jadi jamaah di salat jamaah di masjid kecil itu lebih kecil. Masjid besar lagi, masjid jami apalagi karena jamaahnya banyak. Semakin banyak makmumnya itu semakin banyak pahala. Kenapa demikian? Karena secara syariat wasyar'an yang disebut salatul majma'ah itu adalah rabtu salatil imam bi salatil makmum. Jadi salatul jama'ati syar'an rabtu salatil imami bi salatil makmum. Keterkaitan salatnya imam dan salatnya makmum. Jadi saling terkait. Imam juga terkait dengan makmum, makmum juga terkait dengan imam. Oleh karena itu nanti akan dibahas tentang syarat-syarat berjamaah. Sekarang belum nyampe waktunya. Ya, ini sekarang masih ulasan-ulasan bagaimana kita supaya ini senang berjamaah. Ini yang saya sebut tadi, salat jamaah dalam salat 5 waktu itu hukumnya yang paling asah menurut Syafi'i itu adalah fardu kifayah. Beda dengan Jumat ya. Kalau Jumat itu hukumnya fardu ainin ala kulli mukallafin balighin akilin mustautinin au muqimin. Jadi salat Jumat itu wajib fardu ain kepada tiap-tiap orang mukallaf yang punya akal, tidak gila, tidak sinting, balighin yang baligh, mustautinin yang menetap, muqimin atau yang mukim, itu wajib itu. Jadi kalau tidak salat laki-laki pakai ya. Laki-laki. Ya, yang laki-laki makanya disebut akilin mukallafin. Oh gitu. Yang laki-laki, perempuan tidak wajib gitu. Setiap orang itu wajib. Artinya tidak ada istilah orang Jumatan sendirian atau berdua atau bertiga, tidak ada. Atau 2 orang berjumatan atau nanti salat Jumat di rumah saja ada. Itu harus berjamaah bersama-sama dan didahului 2 khutbah. Nah, kemudian kalau salat Jumat itu juga beda. Biasanya kalau salat-salat yang lain padahal Jumat itu kan gantinya zuhur. Kalau orang sudah salat Jumat maka dia tidak berkewajiban salat zuhur. Tapi gantinya lebih sedikit daripada yang diganti. Itu dari apa? Dari rahmatillah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gantinya yang diganti itu 4 rakaat, tapi gantinya hanya 2. Tidak apa-apa kalau Allah sudah menghendaki seperti itu gitu. Jadi setiap laki-laki yang mukallaf, yang akil, yang baligh, yang tidak musafir, yang tidak sakit, ya, ini harus berjumatan kumpul di masjid atau di tempat-tempat Jumat yang lain yang memang belum terbangun masjid umpamanya, itu bisa. Tempat itu harus khusus pakai, harus satu-satu, tidak boleh pindah-pindah pakai. Tidak boleh pindah-pindah, harus di tempat itu ya. Jadi masalah di masjid ya sudah di masjid.
Kalau memang mestinya belum terbangun tapi di situ sudah ada kelompok yang cukup, ya sudah laksanakan di situ. Yang penting itu masuk di garis baladil Jum'ah itu gitu. Ya. Tak begini ya Pak. Kalau Jumat misalnya ini belum terbangun masjid. Hari ini misalnya sholat Jumat ini sholat di lapangan sebelah barat. Kemudian Jumat depan kita pindah ke lapangan sebelah timur. Apakah itu tidak boleh begitu? Iya. Jadi kalau sudah di lapangan sebelah barat terus begitu aja. Jadi begini, kalau sudah ditentukan ini tempat belum dibangun masjid, tapi ini silahkan berjumatan di situ, tidak apa-apa. Namun kemudian nanti jangan pindah-pindah. Tidak boleh, karena Jumat ini pelaksananya itu secara khusus, tidak seperti sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu dimanapun bisa. Yang penting itu tempat suci dan bukan tempat wasab, bukan milik orang lain yang tidak dapat izin itu. Tapi kalau cuma itu harus fi bina'in maksusin au fi makanin sayakunu bina'an, atau dalam tempat yang akan dibangun. Jadi misalnya di sini tempat masih lapangan, tapi ini akan dibangun, boleh jumatan di situ. Yang penting itu sudah cukup jemaahnya 40 atau lebih begitu, bisa dilaksanakan di situ. Nah, kemudian ya Jumat itu kalau makmumnya yang bermakmum itu berapa? 40. Itu harus mendengarkan khutbah imam semuanya. Dari pertama Pak. Dari pertama ya. Makanya syaratnya ini sudah melenceng, ini kok bisa ke Jumat bahasanya ini. Iya. Ya, sudah nanti saja itu ya. Nah, kemudian ya faedah Jumat tadi mudha'afatus thawab, terlipat gandanya pahala. Yang kedua, faedahnya apa Jumat itu ada apa tadi itu? Mahabbatullah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sholat berjamaah. Ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu masih ada syarat-syarat khusus yang bisa sunnah melakukan berjamaah. Ya, kalau perempuan itu kalau kiranya terganggu di perjalanan atau di tempat dia berjemaah kurang aman, kurang kondusif, masih bercampur baur atau tidak bercampur baur tapi keluarnya nanti bersamaan dengan laki-laki sehingga terganggu di perjalanan itu, maka lebih afdal perempuan itu sholat sendirian saja di rumah. Begitu. Ya, sholat sendirian saja, karena menjaga kehormatan perempuan itu lebih afdal daripada sholat berjamaah itu. Artinya tidak boleh menimbulkan fitnah kalau iya, jadi kalau nanti akan bisa timbul fitnah karena sholat berjamaah itu, ya mungkin satu kali saja belum apa-apa. Mungkin kalau sudah terulang-ulang itu nanti akan lain halnya begitu. Makanya termasuk Sayyidina Umar itu melarang kepada istrinya untuk sholat berjamaah, tapi dibantah oleh istrinya. Ya Mas, kata istrinya, sampean kok melarang? Iya. Rasulullah dulu tidak melarang kok. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi dibiarkan sampai berangkat ke masjid. Sementara Umar berangkat juga di belakang pakai topeng, diganggu istrinya itu di jalanan. Kemudian tak kelihatan bahwa dia itu suaminya sendiri yang ganggu gitu, Umar sendiri. Akhirnya si istri itu, oh ya betul kata Mas Umar, banyak fitnah di jalan ini, buktinya saya diganggu orang laki-laki. Iya. Kembali saja, sudah tidak jadi ke masjid, kembali Masya Allah. Yang Umar kembali juga lebih cepat ke rumah. Dia duduk santai-santai di rumah, tiba-tiba istrinya datang. Loh kok kembali? Oh iya Mas, betul sampean, kata sampean banyak fitnah di jalanan. Ya sudah sekarang tidak berjamaah saya, karena tadi saya diganggu laki-laki. Iya kok gitu. Dulu Rasulullah kalau seandainya tahu seperti ini, dulu Rasulullah melarang untuk perempuan itu. Artinya apa? Artinya masalah-masalah fikih seperti ini timbulnya karena apa? Timbulnya karena illat ya. Jadi sesuai ilmu usul fikih,
al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu bisa timbul, bisa terjadi karena illat yang ada pada waktu itu, karena sebab yang ada. Jadi kalau dulu Rasulullah tidak melarang, tapi sekarang kondisinya sudah lain, maka ini harus lebih baik jangan dilarang, tapi lebih baik tidak dikerjakan. Artinya judulnya tidak dilarang, Tidak dilarang. tapi itu tergantung kondisi yang ada pada waktu itu. Gitu. Dan ini Pak Kiai, Pak Ustadz ada yang bertanya lewat WhatsApp ya. Ya. Mungkin bisa dijawab dulu nanti. Oke, yang pertama saya Arman di Mangkubumi. Mau tanya Pak Kiai, hal-hal apa saja yang dimakruhkan saat sholat berjamaah? Terima kasih. Dijawab dulu, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Mangkubumi di mana itu? Matikan Kiai. Oh, betul. Oke. Baik, saya jawab dulu ya. Ya. Bapak Arman di Mangkubumi. Di antara kemakruhan yang tidak boleh dilakukan di salat berjamaah, namun tidak bisa mengakibatkan tidak sahnya berjamaah. Tidak sah, tetap sah. Itu makruh saja, tetap sah. Tapi begini konsekuensinya Pak, kalau kemakruhan itu dilakukan dalam salat berjamaah, maka itu jelas konsekuensinya mengurangi pahala berjamaah. Itu ya. Banyak kemakruhan-makruhan itu, saya sebut diantaranya saja. Pertama diantaranya itu adalah ta'wijus sufuf, membengkokkan saf. Tidak lurus. itu dibuat lurus, tidak kencang gitu ya. Makruh. Itu makruh. Yang makruh itu siapa? Yang makruh itu yang berbuat saf itu tidak lurus. Artinya makmum Pak Kiai. Iya, ya siapa saja. Makmum ya, Makmum. kalau yang kan sendirian pasti lurusnya. Artinya makmum. Mungkin bisa satu makmum atau dua atau berapa lebih begitu ya. Itu makruh. Makanya Rasulullah itu pernah marah kepada makmum pada waktu itu. Jadi Rasulullah biasanya kalau sholat itu masih melihat ke belakang dulu pada makmum. Karena imam itu sebagai Pimpinan. Jadi pimpinan itu harus melihat secara jernih dan cermat kepada orang-orang yang dipimpin. Jangan sampai yang dipimpin itu salah atau bengkok gitu. Harus lurus itu artinya. Dan harus rapat. Safnya ya. Iya, safnya. Jadi harus lurus safnya, itu pertama. Kalau tidak lurus maka makruh. Yang kedua, kalau tidak rapat itu maka makruh juga. Ini yang kedua. Kemudian kerapatan itu yang dinilai apanya? Yang dinilai itu baunya ini. Ini harus pahami ini. Nempel Pak Kiai. Iya rapat. Ya, ini. rapat. Iya, tapi jangan terlalu rapat-rapat lah, nanti juga terganggu juga sholatnya kalau terlalu rapat sehingga sesak begitu ya. Yang penting ini nyentuh lah sedikit gitu. Oke. Jangan salah paham sampai yang dirapatkan itu kakinya. Kaki itu bisa diubah-ubah. Ya. Kalau kakinya yang dirapatkan maka bisa orang itu sholat bisa juga Ngangkang gitu. setengah meter ngangkang atau lebih. Ya. Jadinya itu udah rapat begitu. Ya. Jadi jangan kaki. Yang dinilai rapatnya itu adalah bau dua ini, kanan dan kiri gitu ya. Kemudian makruh yang ketiga Pak, ini saya sebut sebagian saja, kalau saya sebut semuanya nanti ini ya waktunya habis. Makruh yang ketiga itu adalah ini mudafa'atul ahbathan, menahan dua hadas yang dua hal yang jelek ini ditahan. Ahbatan itu dua hal yang jelek. Apa itu? Menahan kentut, seni dan kencing, itu makruh. Artinya apa? Kalau orang mau sholat perutnya kembung, ya sudah keluarin dulu dong, walaupun dia masih punya wudu, nanti wudu lagi. Kalau di tengah sholat Pak Kiai, Di tengah sholat ditahan. harus dipaksakan, ditahan. Tapi ini kemakruhan itu kalau di sebelum sholat gitu. Ya, jadi makruh itu ibtidaan. Dari awal sudah ditahan, kemudian dibiarkan sampai dia sholat, maka di sholat itu nanti menahan, dia terganggu kehusukannya itu. Tapi kalau sudah datangnya
mau keluar itu ya baru-baru saja di tempat tengah-tengah di tengah-tengah sholat. atau ditahan. Diselesaikan dulu sholat. Sedangkan ditahan, kalau bisa ditahan Ditahan. ya, kalau tidak bisa ya sudah harus- keluar sendiri. harus batal ya. kita. Ya sudah, biarkan saja. Iya. Wudhu lagi dong, nanti mulai lagi sholat dari awal itu. Itu mudhafa'atun akhbatan ya. Yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang keempat itu waktu lapar. Orang sholat waktu lapar itu makruh. Karena apa? Kalau waktu lapar jangan sholat dulu, Makan dulu. makan saja dulu. Seperti puasa gitu. Ya, seperti puasa. Orang-orang itu kalau sudah sholat, sudah buka itu biasanya kalau hanya batal sedikit itu sholatnya nanti keburu-buru itu. Keburu begitu. Makanya kalau saya sendiri makan, batalin dulu, terus makan secukupnya, terus sholat. Itu. Setelah sholat ya sudah, tidak usah turun lagi ke masjid sampai tarawih gitu. Ada lagi Pak Anis? Ada lagi Tuh. nih ya pertanyaannya. Ya, ini banyak makronya, ini hanya sebagian Pak sebagian. Arman ya. Terima kasih. Ada dari Anton di Kramat. Apakah sholat berjamaah di masjid, Pak Kiai, pahalanya sama dengan sholat berjamaah di rumah? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Bapak siapa itu? Pak Anton Bapak Anton. di Keramat. Ya, jelas Bapak Anton tidak sama. Masjid itu adalah tempat yang sangat sakral, yang lain dengan tempat-tempat yang lain. Kalau kita bedakan sholat di masjid dan musalla, masih afdal di musalla, di Di masjid. masjid. Kalau kita bedakan juga lagi lebih rendah lagi, sholat di masjid dan rumah sama-sama berjamaah, maka ini lebih afdal di masjid. Berdasarkan hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Ini ulama berbeda pendapat tentang penafsirannya ya. Menurut Syafi'i, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ay la salata kamilah. La salata kamilatun liman li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat itu sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini artinya apa? Artinya walaupun dia berjamaah di rumah tapi tidak di masjid, masih afdal salatnya di masjid begitu. Bahkan ada orang yang mengatakan begini, salat di rumah berjamaah dengan istri, salat di masjid sendirian, itu ada yang mengatakan masih afdal di masjid. Lebih utama di masjid. Jadi al-muta'alliqu bil makan itu. Ya, ini pahala-pahala yang ada hubungannya dengan tempat. Tapi itu kalau masjid yang punya afdaliyah seperti ini, seperti Masjid Madinah. Masjid Madinah itu berapa? 1.000. Masjidil Haram 100.000. Masjidil Aqsa itu berapa? 500. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram sendirian, di rumah sholat berjamaah lebih afdal sholat di Masjidil Haram. Jadi masjid-masjid yang secara afdaliyahnya itu secara khusus itu lebih masih mengungguli sholat berjamaah di tempat di rumah begitu. Jadi hendaknya kadang-kadang orang itu tidak berjamaah karena memang berjamaah di rumah dengan istri katanya. Iya. Tolong ini jangan terus-terusan. Kalau sudah terhindar dari itu, maka nanti tidak akan pernah orang ini mendapatkan fadilatu jamaah fil masjid, salat berjamaah di masjid. Jadi atur saja, kalau istri di rumah itu lebih dari satu keluarganya, mungkin anaknya, mungkin ponakannya, mungkin ada sepupunya atau apa yang perempuan lebih dari satu, silakan di situ dibentuk imam perempuan saja yang tidak usah ngambil orang laki-laki, laki-lakinya suaminya biar ke masjid saja. Jadi komunitas perempuannya itu dibentuk berjamaah di masjid saja, mungkin di ruang belakang atau di mana, di situ dibiasakan gitu. Biar sama-sama kena. Yang istri di rumah bisa berjamaah, yang suami bisa ke masjid. Karena ke masjid itu fadilahnya banyak itu. Di samping nanti menyangkut masalah sosial, masalah silaturahim, masalah semuanya ada. Ada lagi Mbak Wani? Iya. Oke, masih ada lagi nih pertanyaan ya.
Apakah boleh Pak Kiai membawa perempuan sholat berjamaah bersama laki-laki di masjid? Saya Sandi di Pangarengan, mohon penjelasannya. Baik, Sandi Pangarengan, ini tadi sudah dibahas sebetulnya. Dulu di zaman Nabi, perempuan itu jemaah masjid tidak ada larangan ya. Tapi akhir-akhir ini termasuk ulama-ulama mutakhirin itu mentafsil ya. Kalau memang datang ke masjid ini tidak ada gangguan, yang namanya perempuan tadi di perjalanan tidak ada gangguan, tidak akan menimbulkan fitnah dari masuk ke masjid sampai keluarnya juga, kemudian di masjid juga tidak ada gangguan antara laki-laki dan perempuan, ini boleh-boleh saja. Tapi ya karena sekarang itu tidak terjadi fitnah sekarang, mungkin besoknya lagi dan seterusnya, maka fitnah sekarang yang timbul antara laki-laki dan perempuan itu mungkin saja bisa terjadi baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu ulama mutakhirin itu mengatakan bahwa sholat perempuan itu lebih afdal di rumah saja. Sekarang begini persoalannya. Kecuali ini memang khusus perempuan di situ dan jalannya steril begitu ya. Steril. Biasanya banyak suami istri itu boncengan sebagai sepeda motor bagi. Memang di masjid nanti ada jalan sendiri untuk khusus perempuan, khusus laki-laki itu. Bagaimana itu Pak Kiai? Ya sudah, kalau memang aman, steril 100%, tidak ada gangguan dan fitnah, ya silakan saja, tidak apa-apa ya. Dan itu insya Allah juga dapat pahala 27 tadi. Iya. Tapi ini harus betul-betul yang namanya fitnah itu tetap bisa saja timbul dan terjadi setiap waktu begitu ya. Tidak dari ininya, dari itunya, tidak itunya, dari ininya. Apalagi sekarang ini musimnya musim seperti ini, teknologi medsos dan seterusnya, ini juga salah satu faktor yang bisa membuat kita ini gampang terganggu dari itu gitu ya. Masih, Mbak Anis? Iya, dan ini mungkin pertanyaan selanjutnya ya, terakhir sebelum mungkin nanti kesimpulan ya. Sholat sunnah apa saja yang dikerjakan dengan berjamaah Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Ada dari Nanang di Raja Wali. Sholat apa saja yang bisa berjamaah. Tuh. Sholat sunnah yang bisa berjamaah itu pertama ada sholatul Id ya. Sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini disunnatkan berjamaah. Ya. Yang kedua, dua sholat ini disunatkan khutbah setelah berjamaah. Pertanyaannya, apakah boleh sholat Id sendirian? Boleh. Di rumah. Sholat Id Adha atau Idul Fitri? Jawabannya boleh. Khutbahnya ya tidak usah khutbah. Masa sholat sendiri mau khutbah sama siapa yang dikhutbahin gitu. Jadi begitu bapak-bapak nanti tidak nututi berjamaah sholat Id di masjid atau mushola atau di lapangan, silahkan jangan sampai ditinggal sholat Id ini, karena sholat Id ini termasuk sunnatul muakkadah, setiap tahun 1 kali, 2 kali dengan sholat Idul Adhanya ya. Jadi itu sunat berjamaah. Yang kedua, yang sunat berjamaah itu adalah sholat khusuf dan kusuf. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu disunatkan juga berjamaah, dan disunatkan juga khutbah setelahnya oleh imam. Kalau tidak nututi di masjid atau salat berjamaah khusuf, maka dipersilahkan sholat sendirian di rumah. Kalau memang matahari atau bulan itu belum kembali pulih gitu ya. Kalau sudah pulih itu sudah habis sholat khusuf dan khusuf gitu. Itu yang disunatkan. Kalau misalnya yang tidak disunatkan dilakukan dengan berjemaah seperti sholat tahajud, sholat duha, apakah itu boleh Pak Kiai? Itu boleh-boleh saja. Itu bukan tidak mengatakan tidak boleh kan? Tidak ada larangan yang mengatakan tidak boleh sholat duha berjemaah, tidak ada. Hanya ada redaksinya dalam kitab fikih itu la tusannu fi sholati duha al jama'atu. Tidak disunatkan dalam sholat itu berjamaah. La tusannu fi sholati at-tahajjud jamaah, tidak disunatkan. Tapi ketika berjamaah karena ada hajat-hajat lain, tujuan-tujuan lain yang tertentu di situ demi kemaslahatan, maka boleh berjamaah. Satu contoh, seorang guru di madrasah atau di SMP, di SMA
mempraktekkan salat duha kepada murid-muridnya setiap hari, dilaksanakan secara berjamaah supaya bersama-sama, karena di samping itu juga taklim dan pengajaran kepada muridnya diperbolehkan karena tidak ada dalil, itu hanya tidak sunnah. Tapi kalau sudah waktunya sebabnya itu esensi secara hakikat betul-betul begitu caranya dan maksudnya, maka jadilah sunnah juga. Begitu. Sama seperti makan ini barang sunnah, Pak. Makan saja itu kan barang mubah. Tapi ketika diniatin untuk kuat puasa, untuk kuat ibadah, kuat ini menjadi sunnah. Jadi sunnah sesuai dengan kata Zubat ya Ibnu Ruslan. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Orang makan kalau memang diniatkan untuk supaya kuat ibadah, maka dapat pahala sebagaimana niatnya itu gitu. Ya, itu makanya di lembaga kami, Pak, di lembaga kami di sana memang dipraktikkan sholat duha berjamaah dalam rangka tarbiyah dan taklim kepada anak-anak murid kita gitu. Ya. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Siapa tadi? Pak Nanang, Pak Nanang dari Raja Wali. Terima kasih. Mungkin itu jawaban kami, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ini waktu juga, Pak, yang harus memisahkan kita. Baik. Tapi materi ini masih akan lanjut minggu depan bagi mungkin 2 majlis lagi masih terus ini, Pak. Kesimpulan hari ini bisa Baik, kesimpulannya sholat berjamaah ini adalah sebuah keharusan yang harus kita tekuni, jangan sampai kita tinggalkan. Karena apa? Yang namanya sholat, apalagi disebut dengan sholat berjamaah, itu adalah termasuk esensi dan substansi atau hakikat daripada ibadah kita semuanya setelah sholat ini. Karena sholat ini termasuk bisa baik, bisa bagus, bisa diterima secara total ini kalau dilaksanakan sholat berjamaah dengan imam. Dan sholat berjamaah ini terus terang saja ini bisa saling bantu membantu antara makmumin dan antara imam ke makmum, makmum ke imam. Kalau memang salah satunya tidak khusyuk semuanya, maka nanti itu bisa ditoleransi gitu ya. Artinya sholat berjamaah ini sangat-sangat urgensi bagi kita semuanya untuk kita lakukan setiap waktu, setiap sholat waktu 5 waktu ini harus kita berjamaah. Buktinya Rasulullah saja waktu sholatul khauf pada waktu sangat penting itu Rasulullah masih melakukan sholat berjamaah. Musuh jelas-jelas depan mata sudah mengancam mereka, Nabi dan sahabat, itu masih sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa melakukan. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah, demikian materi pada pagi hari ini Netra Hati yang telah disampaikan oleh Pak Kiai. Ini materi ini masih akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf yang sebelumnya manakala pada pertemuan kali ini didapat hal-hal yang mungkin kurang bisa memuaskan pemirsa sekalian, tapi inilah merupakan insyaallah mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan kita sekalian. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar sampai di sini dulu ya Lentera Hati kali ini di edisi hari Kamis 29 September 2022. Terima kasih juga kepada moderator kita hari ini Bapak Haji Zainal Fatah dan juga narasumber kita Bapak Kiai Haji Buhari Maksum ya atas tema yang sudah disampaikan, yaitu sholat berjamaah. Dan tadi juga buat yang bertanya ya, semoga pertanyaannya bisa terjawab ya dengan baik dari narasumber. Dan mendengar ini waktu Anis pamit ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ekonomi pariwisata agribisnis